Sang kakak, Go Changbum, bukanlah orang yang jahat untuk menyingkirkan pesaingnya, tapi dia bukan tipikal orang yang bisa bersaing dan bersumbu pendek. Sedangkan sang adik, Go Changseok, dia adalah orang yang mencurigakan yang bahkan bisa melakukan segalanya untuk meraih impiannya. Ini satu-satunya yang benar untuk Myung Jin Konstruksi memutuskan hubungan dengan kedua anaknya. Tapi itu bukanlah yang terpenting untuk Hyun Sung. Yang terpenting bagi Hyun Sung adalah kegunaan mereka berdua, tak peduli apakah benar atau salah, apa efeknya saat masa depan diubah. Hal-hal seperti itu bukanlah masalah Hyun Sung. Itu semua tidak penting, bahkan kalau masa depan berubah. Sekarang ini, balas dendam adalah prioritasnya, dan dia akan menjaga keluarganya. Setelah berpikir semua itu, Hyun Sung pun berkata, aku akan membantumu, jadi kamu bisa balas dendam kepada Go Changseok dan kamu sebagai anak tertua, bisa menjadi chairman dari perusahaan keluargamu. Go Changbum pun tertawa kecil sambil berkata, lucu sekali, kamu hanyalah seorang siswa SMA. Hyun Sung pun berkata, yah, tentu saja ada beberapa orang yang membantumu dalam kompetisi ini, tapi apakah kamu tidak merasa ada yang aneh? Orang-orang yang membantumu hanya mengatakan hal-hal yang manis di telingamu, sementara anak SMA yang kamu anggap remeh ini bisa mengatakan hal-hal seperti ini. Ini sudah jelas kalau orang-orang yang membantumu adalah mata-mata Go Changseok. Hyun Sung menambahkan, aku tidak akan meminta kamu untuk mempercayai aku, sebagai balasannya, kasih aku kesempatan. Kesempatan untuk membangun hubungan kita. Di luar kafe, Go Changbum sedang berbicara sambil menyalakan rokok, mencoba mencerna semua informasi dan tawaran yang diberikan Hyun Sung. Go Changbum merasa kepalanya akan meledak karena informasi yang baru saja diterimanya. Seorang pegawai kafe tiba-tiba keluar dan meminta Go Changbum untuk berhenti merokok karena ini adalah daerah bebas merokok. Tapi Go Changbum yang telah melewati hari yang berat dan semua informasi pun secara langsung tersulut emosi dan langsung menatap pegawai kafe itu dan berkata dengan amarah, jangan menggangguku dan masuklah, brengsek. Kalau tidak, akan kuhancurkan kafe ini. Pegawai itu pun ketakutan dan berjalan masuk tanpa bisa membantahnya. Di dalam kafe, Hyun Sung sedang menatap Go Changbum yang sedang merokok di luar. Hyun Sung pun bergumam, Go Changbum, seseorang yang selalu hidup semua karena dia adalah anak tertua dari keluarga konstruksi Myung Jin. Dia terkenal sebagai bom yang tidak boleh disentuh di Daesan. Tapi aku tidak bertemu dengannya karena dia orang baik atau suci, tapi karena dia tipikal orang yang bisa menghancurkan adiknya kalau itu untuk kekuatan. Itulah kenapa dia orang yang cocok untuk rencanaku. Di luar, Go Changbum sedang berpikir keras bagaimana atau apa yang harus dia lakukan tentang tawaran Hyun Sung. Go Changbum pun bergumam, apa yang dikatakan bocah ini tadi tidaklah salah. Dibandingkan dengan adikku, aku tidak ada apa-apanya. Kalau tetap seperti ini, maka posisi kepala keluarga akan jatuh jauh dariku. Bagaimana juga, di situasi ini, apakah benar untuk mempercayai bocah 17 tahun yang baru saja saya temui? Go Changbum mengingat apa yang pernah dikatakan ayahnya, Changbum, kalau kamu tidak punya kemampuan, carilah orang yang punya kemampuan di sampingmu. Jangan pedulikan umur, jenis kelamin, ataupun situasi mereka, kalau kamu bisa, saya yakin kamu bisa memimpin Myung Jin Konstruksi. Mengingat perkataan ayahnya membuat Go Changbum merasa kesal dan membuang rokoknya di tanah, dan dia pun memasuki kafe dan bertanya kepada Hyun Sung mengenai rencananya. Saat di dalam kafe, Go Changbum pun bertanya, hei, katakan rencana kamu dulu, aku akan dengar semuanya dan setelah itu baru saya memutuskan. Adegan berganti di sebuah ruangan, seorang pria berkacamata sedang berbicara melalui telepon. Orang itu kaget mendengar kabar dari telepon dan dengan marah, dia pun membanting teleponnya ke lantai. Orang itu tidak lain adalah Go Changseok. Go Changseok dengan marah pun berkata, dasar brengsek bodoh, apa yang susah sampai kamu gagal? Ini semua karena pemikiran kolot, kenapa dia masih berpikir yang tua akan mewarisi warisan saat kita sudah di zaman sekarang ini? Go Changseok pun menenangkan dirinya dan berpikir bahwa semuanya masih berada di jalan yang benar, dan kalau begini, dia masih bisa merebut hak kepemimpinan keluarga. Setelah itu, teleponnya pun berdering, dan Go Changseok pun kaget mendengar kabar yang dikabarkan oleh orang yang menelponnya. Adegan pun berganti ke Hyun Sung yang sedang menjelaskan rencananya kepada Go Changbum.
Hyun Sung berkata, dalam rangka untuk memenangkan kompetisi merebut kekuasaan, kamu perlu sesuatu. Di antara kamu dan Go Chang-seok, siapa yang pantas menjadi pemimpin Myung-jin Konstruksi? Tentu saja Go Chang-seok, tidak seperti kamu yang lulusan SMA. Go Chang-seok adalah lulusan administrasi bisnis kampus yang terkenal di luar negeri. Dan dia menikah dengan keluarga yang terkenal setelah dia kembali ke Korea. Dengan itu semua, dia sangat cocok sebagai pemimpin. Semuanya bukanlah kebetulan belaka dari awal. Go Chang-seok sudah menyiapkan semua untuk mengambil posisi pemimpin dari kakaknya. Dan sebagai hasilnya, dia menciptakan sebuah posisi yang kuat untuknya. Dan dengan fakta kamu yang seorang kakak, tidak ada sedikit pun yang membuatmu bisa menang melawan dia. Sebagian besar karena kamu selalu terseret kasus dan kasus seperti ini. Siapa di dunia ini yang mau membantu kamu? Bahkan setelah semua perbedaan itu, saya masih berpikir bahwa masih ada cukup kemungkinan kamu bisa menang. Mendengar itu semua, Go Changbum pun kesal, tapi apa yang dikatakan Hyun Sung benar. Dengan tatapan serius, bertanya, apa maksudmu dengan itu? Hyun Sung menjawab, bahkan saat Go Chang-seok sudah jelas di atas untuk memperebutkan kepemimpinan, ada satu alasan kenapa Chairman Myung-jin bisa membuatmu kompeten untuk itu. Itu karena pemikiran naif di mana anak tertua cocok untuk menerima hak waris. Itulah kenapa kamu masih bisa bersaing walaupun perbedaan di antara kalian berdua sudah sangat jauh. Chairman Myung-jin belum memutuskan. Jika seperti itu, bagaimana jika aku berbicara bagaimana jika Go Chang-seok yang kuat di segala bidang jatuh ke bawah di mana kamu sekarang? Bagaimana pendapatmu? Jika kamu memiliki kemampuan yang sama yang membuat Chairman Myung-jin memilih di antara kalian berdua. Saat kamu berdiri sejajar dengan lawanmu, itulah baru di mana kompetisi dimulai. Dan di saat di mana kekuatan sebagai kakak tertua ditunjukkan. Setelah menjelaskan itu semua, Hyun Sung pun langsung menjelaskan kondisi yang harus dipenuhi Go Changbum. Di mana dia harus memiliki latar belakang, tapi sayangnya dia sudah tidak memiliki itu. Sedangkan adiknya menikah untuk mendapatkan dukungan dari keluarga yang terkenal. Sedangkan kamu, Go Changbum, fokus party di klub dan membuat teman di sana. Kondisi kedua adalah reputasi, tapi reputasi yang dimiliki Go Changbum di hal yang buruk. Dan kondisi ketiga adalah kemampuan, di saat Go Changbum sibuk dengan cewek dan minum-minum, adiknya Go Chang-seok memperoleh semua itu dengan melakukan kerjaan administrasi. Mendengar itu semua membuat Go Changbum merasa jengkel. Hyun Sung pun menunjuk Go Changbum dan berkata, kembali ke yang pertama, latar belakang. Bagaimana caranya kita mendapatkannya? Kamu tidak bisa menikah dengan anak keluarga terkenal seperti adikmu. Tidak ada gadis yang seperti itu akan muncul secara tiba-tiba. Jadi kita harus berpikir out of the box. Kamu harus membuat mereka bercerai. Kalau faktor latar belakangnya hilang, maka dia akan mulai dari awal di mana kita sekarang. Adegan berganti di sebuah ruangan, Go Changbum dan Go Chang-seok sedang berdiri di hadapan seorang pria tua. Orang itu adalah kepala keluarga dari Myung-jin Konstruksi, Go Myung-jin. Go Chang-seok membungkukkan badannya dan meminta maaf, maafkan saya. Namun Go Myung-jin berkata dengan kasar, dasar tidak berguna. Aku sudah berbicara dengan bapak mertuamu, aku bilang kalau aku akan memarahi kamu, jadi tidak ada alasan untuk bercerai. Pada dasarnya aku akan memberikan kesempatan lagi padamu. Dia bilang bahwa istri kamu akan tinggal jauh dari kamu dan mereka akan melihat bagaimana kamu meminta maaf dan akan memutuskan akan memaafkan kamu atau tidak. Go Chang-seok pun berkata, maafkan aku. Go Myung-jin pun membentak, maaf pantatku. Aku sudah mengingatkan kamu untuk simpan di dalam celana dalammu, atau tidak pernikahanmu akan kacau jika kamu ingin bermain dengan wanita lain, kamu seharusnya tetap sendiri seperti Changbum. Go Myung-jin pun menatap Go Changbum dan berkata, dan kamu, Go Changbum. Kenapa kamu ada di kantor polisi? Dan sekarang keluar. Go Changbum pun mengingat apa yang dijelaskan Hyun Sung di kafe. Yang awalnya Go Changbum berpikir untuk mencari tahu semua kelakuan buruk Go Chang-seok dan melaporkannya kepada ayahnya, tapi dibantah oleh Hyun Sung. Hyun Sung membantah karena di kehidupan sebelumnya, dia sempat mendengarkan tentang kasus keluarga Go Changbum yang sangat besar bahkan sampai masuk pemberitaan di TV. Dan juga dengan alasan yang diusulkan, Go Changbum tidak akan membuat dampak yang sangat besar. Jadi Go Changbum harus menunjukkan sisi lain dari dirinya. Setelah mengingat itu,
Go Changbum pun menatap lantai dan berkata, maaf. Aku akan pastikan itu tidak akan terjadi lagi. Go Changbum pun membungkukkan badannya, yang sontak membuat Go Changseok kaget. Sambil membungkukkan badannya, Go Changbum pun berkata, tidak peduli alasan seperti apa, saya sudah membuat kesalahan yang berakibat masalah. Dan sebagai anak tertua dari Myung Jin Konstruksi, aku akan bertanggung jawab. Dan aku akan mengingat tugas sebagai anak dan lebih baik lagi. Dan ayah, aku akan memarahi Changseok untukmu. Go Myung Jin pun berkata, aku sudah mendengar apa yang terjadi. Kata itu sontak membuat Go Changbum gugup dan menatap ayahnya. Go Myung Jin pun menambahkan, mereka yang memprovokasi kamu duluan dan kamu masih mencoba untuk tidak menghindari perkelahian. Dengan tepukan di bahu Go Changbum, Go Myung Jin pun berkata, kerja bagus. Buktinya bahwa kamu bisa mengatasi situasi seperti itu dengan rendah hati membuatku sangat bangga. Di luar ruangan, Go Changseok sangat marah dan bergumam, sial, ini omong kosong. Saya tidak tahu bangsat siapa yang membocorkan lokasinya, tapi kalau sampai ketangkap, aku akan menghancurkan dia. Go Changbum yang masih tidak menyangka dipuji ayahnya terus mengulangi perkataan ayahnya, kerja bagus, aku sangat bangga. Ayah yang selalu keras mengakui dia, bahkan menepuk bahu dia dan memujinya. Go Changbum mengepalkan tangannya dengan semangat dan berkata, harus maju lagi. Hal seperti ini harus sering terjadi, dan harus terjadi.